Pernahkah Anda gagal? Jawabannya mungkin pernah, pasti pernah. Tapi kalau kita ngomongin kegagalan, ini beda dengan kesalahan. Kegagalan adalah ketika kita menyerah dan tidak mau melakukannya lagi. Tapi kalau ini masih berupa kesalahan, kita masih memperbaikinya, kita masih mengusahakannya sampai kesalahan ini jadi sesuatu yang benar. Jadi kita tidak dikatakan gagal. Ada salah satu hal yang bikin orang gagal, salah satu hal terbesar, yaitu adalah apa? Menyerah. Dan berikut ini adalah 16 alasan paling kuat kenapa orang menyerah. Yang pertama adalah orang-orang berharap hasil yang sangat cepat atau hasil yang cepat. Jadi kalau nge-gym gitu udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada perubahan, kayak udah nggak usah nge-gym lagi gitu. Kalau ngapa misalnya ngiklan gitu, ngiklan seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ngaruh, udah nggak usah ngiklan. Kayak dia berharap kayak perubahan itu, hasil itu terjadi dengan sangat cepat. Poin nomor 2 adalah mereka berhenti percaya kepada diri sendiri. Artinya apa? Nggak percaya diri. Artinya apa? Kayak ngerasa, wah aku mah nggak bisa, ini mah bukan jalanku, ini mah nggak akan terjadi dan seterusnya. Terus apa berikutnya? Get stuck in the past. Jadi kita tuh kayak hidupnya di masa lalu. Contohnya gini, oh dulu pernah nyoba gagal, ya ngapain coba lagi. Oh dulu pernah nyoba nggak berhasil, ya ngapain coba lagi gitu. Poin nomor 4 adalah kita kayak bener-bener kayak fokusnya bener-bener kayak ngeluhnya itu tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Kayak ya kan ini kan karena salah ini sih, ya karena banyak alasan lah, banyak excuse, sehingga kayak nggak pernah bisa maju ke poin-poin berikutnya. Poin nomor 5 adalah, ini banyak banget, yaitu fear for the future, atau kayak takut akan masa depan gitu. Nah, nanti kalau hujan gimana, nanti kalau bencana, nanti kalau duitnya habis gimana, nanti kalau karyawan bikin usaha sejenis gimana. Tapi kayak belum terjadi udah dia takutin, dan banyak banget orang yang hidup kayak gitu. Dia takut sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya kalaupun memang ini kemungkinan besar terjadi, ya game kita adalah mempersiapkannya biar itu nggak terjadi, atau kalau terjadi nggak sesakit yang kita bayangkan. Yang ditakutkan orang 96% itu nggak pernah terjadi, dan yang terjadi 4% itu tidak semenakutkan apa yang kita bayangkan. Poin nomor 6, kenapa orang menyerah, yaitu dia tidak mau berubah. Artinya apa ya? Kalau tidak berubah, kita melakukan hal yang sama, gimana hasilnya bisa berbeda, gimana bisa hasilnya lebih baik. Kita harus nyaman dengan perubahan. Poin nomor 8, give up their power. Jadi mereka kayak udah nyerah aja tentang kekuasaan mereka, tentang power mereka, tentang kemampuan mereka, tentang capability mereka. Kayak udahlah, selesai. Padahal dia sebenarnya mampu, tapi dia kayak ya udah nyerah. Alasan nomor 8, mereka percaya dengan kelemahan mereka. Oh iya kan aku anak orang miskin, oh iya karena aku lulusan SD, oh iya aku masih terlalu muda, umurku 18 tahun, oh iya aku udah terlalu tua, umurku 50 tahun. Percaya mereka dengan itu. Poin nomor 9 adalah kenapa orang menyerah? Mereka merasa bahwa dunia ini berhutang kepada mereka. Jadi, oh dia kok gitu ya? Kenapa dia nggak gitu? Coba dulu dia, ini harusnya dia gitu. Kayak seakan-akan yang tidak di dalam kontrolnya itu yang mempengaruhi dirinya. Wah ini karena BBM naik nih, oh ini karena PPN naik, oh ini karena resesi, ini karena pandemi. Selalu kayak seakan-akan ya ini ya karena mereka semua, bukan karena saya gitu. Poin nomor 10, orang menyerah karena mereka punya ketakutan untuk gagal itu jauh lebih besar dibanding keinginan untuk sukses. Jadi keinginan untuk sukses misalnya 70%, ketakutan untuk gagal 90%. Akhirnya 20% gap ini bikin mereka nggak gerak. Alasan ke-11 adalah mereka tidak pernah memvisualisasikan apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi. Cara paling gampang gini, kalau kita omset let's say 100 juta sebulan, kalau kita main sama orang-orang yang omsetnya 1 miliar sebulan, 10 miliar sebulan, kita bisa memvisualisasikannya dengan lebih baik. Jadi mainlah sama orang yang sudah mencapai goal yang kita inginkan. Poin nomor 12 adalah mereka menyerah karena mereka merasa ini bisa membuat mereka rugi, bisa membuat mereka kayak I have so many things to lose gitu. Artinya apa? Wah nanti kalau aku gini nanti keluarga aku berantakan nih. Oh nanti waktu sama anakku nggak ada nih. Kalau aku gitu nanti kerjaanku sebelumnya gimana kalau ini gagal gitu. Dan hal-hal yang dia ngerasa kayak wah tapi kan aku udah umur 40, nanti kalau aku itu gagal aku nyari kerja lagi udah nggak akan ada yang mau nerima orang umur 40 dan seterusnya. Dia merasa kayak stage-nya terlalu tinggi untuk dia melakukan sesuatu yang membawa perubahan. Poin nomor 13, mereka merasa kerjanya udah kebanyakan, udah terlalu capek, udah terlalu lelah,
udah burn out gitu, overwork, sehingga mereka nggak mau lagi lanjutin. Wah udah, aku udah nyoba ini 2 tahun, pagi siang malam Senin sampai Minggu, udah nggak ngaruh, udah nggak berhasil, ya udah gua nyerah gitu. Alasan ke-14 adalah orang-orang ini merasa bahwa problem yang mereka miliki ini sangat-sangat unik, cuma mereka doang yang ngalamin problem masalah ini, tantangan ini, sehingga nggak ada yang bisa nyelesain. Padahal yang perlu kita tahu, sudah miliaran orang hidup di dunia selama ini, dan sekarang ada 8 miliar orang yang sedang hidup di dunia ini. Masalah kita tuh sebenarnya nggak unik-unik banget. Jadi kayak kalau kita takut sama masalah ini nggak bisa beres, jangan-jangan kayak udah banyak sekali orang lain di luar sana yang sudah beresin masalah yang serupa, mirip, atau bahkan lebih gede dibanding kita. Poin nomor 15 adalah kadang orang-orang ini melihat bahwa yang namanya kegagalan itu adalah tanda yang sangat nyata untuk kita menyerah, untuk kita berhenti. Karena apa? Ya kan udah terbukti nih tanda-tanda, oh ini gagal di sini, oh nggak berhasil di situ, salah di sini, wah ini tandanya aku harus berhenti gitu. Jadi kayak mereka nganggap kegagalan itu sebagai sinyal untuk berhenti, sinyal untuk menyerah, sinyal untuk balik kanan, balik ke tempat mereka berada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah they feel sorry for themselves. Jadi dia ngerasa kayak, wah aku kan udah berjuang keras nih, wah aku kan lulusan S2 nih, masa ngelakuin itu, wah aku kan udah punya anak 3, masa ngelakuin itu. Kan dia ngerasa kayak dirinya itu entitled for something, yang membuat dia wajar kalau dia mau menyerah. Pelajaran untuk saya juga.